lemot lagi. Kenapa nih sama opung kita ini? Ini idenya selalu melampaui orang-orang yang lain gitu. Bagus dong, dia 2-3 langkah lebih depan. 2-3 2-3 langkah di depan. Iya. Jadi opung ini memang gerakannya, aktivitasnya ini selalu mengundang komentar publik, selalu bikin rame. Terakhir kemarin kita mumpung ada undang-undang TNI ini lagi dibahas di parlemen ya. Katanya nyari solusi lah. Ini kasihan untuk pejabat-pejabat TNI yang masih aktif tapi udah tinggi nih jabatannya. Udah tinggi, nggak ada jabatan. Iya. Jadi bolehlah dikasih ke menjabat ke kementerian-kementerian atau yang lainnya yang kosong kan gitu. Ini ide apa ya? Dibilang brilian enggak juga. Ide gila mungkin ini. Bisa jadi. Tapi memang kalau kata beberapa pengamat, ini bagian dari mengembalikan upaya wacana dukung Syabri. Oh, mungkin dia ingin nostalgia. Bisa jadi. Nostalgia merasakan bagaimana duduk di jabatan-jabatan publik, ingin hidup di dunia demokrasi, karena kan TNI tapi itu masih kan di TNI ada. gitu ya. Iya, masih di TNI, karena kan ketika dia di dalam tubuh TNI nggak ada demokrasi. Iya, nggak boleh. Makanya apa yang diwacanakan oleh Luhut ini sebenarnya memang kalau beberapa pengamat bilang ini mengangkangi demokrasi kita. Gitu. Bagaimana kemudian ini kayak kita dikembalikan lagi gitu loh, kayak zaman Orde Baru gitu. Boleh perwira aktif TNI menduduki jabatan di kementerian, jabatan di publik lah ya, jabatan publik kayak misal bupati, wali kota atau gubernur. Itu kan bahaya, sama kayak zaman Orde Baru kita nanti. Tapi ini udah ada tanda-tandanya sih, Mas. Jadi kemarin ini kan sudah mulai nih ada pejabat-pejabat bupati, wali kota, gubernur yang sudah mulai diganti nih. Jadi ternyata ada perwira tinggi TNI aktif menjadi pejabat sementara di PLT di Kabupaten Seram bagian barat, Maluku. Ya, jadi memang berarti sebelum undang-undang TNI selesai, tapi ada aturan sih tadi di Kemendagri soal PLT itu. Makanya mungkin tidak hanya itu ya, ingin dikembangkan lah ke yang lain. Jadi diperbanyak lagi gimana jabatan-jabatan bisa diisi oleh perwira TNI supaya ngisi ini yang perwira tinggi yang udah punya jabatan tapi tidak ada posisi. Tidak ada posisi. Ya, tapi kayaknya nggak cuma itu sih kayaknya solusinya ya, masih banyak solusi lain. Kenapa banyak juga posisi-posisi yang boleh ditempatin. Tapi kalau misalnya tadi Mas bilang ini mengangkangi demokrasi, apakah wacana ini juga termasuk bagian agenda yang mengkhianati agenda reformasi? Ya, karena memang salah satu tujuan reformasi ya meniadakan militerisme dalam tubuh pemerintahan, di mana semuanya serba harus patuh atau orang yang berkuasa dengan kalau nggak patuh ini militer maju duluan. Nah ini kan bahaya, ini nanti teman-teman demo semua lagi menyuarakan idenya, gagasannya di depan publik, dibredeli lagi, dibungkam lagi. Tapi bukannya sekarang udah kayak gitu ya? Iya juga. Tapi kan sekarang dengan cara halus. Cara halus. Kalau nanti ini militer bisa lagi menguasai jabatan-jabatan publik lagi, diperbolehkan lagi, terus menggunakan cara-cara yang militeristik. Nah ini seperti yang kau bilang tadi, ini bisa mengangkangi juga apa yang dicita-citakan semangat-semangat dari agenda reformasi kita gitu loh, bicara soal kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, berkumpul, berserikat, gitu. Tapi kalau saya baca Mas ya,
sempat baca beberapa artikel, ternyata ada loh posisi-posisi yang memang bisa diisi oleh perwira TNI aktif. Sebenarnya boleh. Ada beberapa posisi yang diperbolehkan. Ada pengecualiannya tuh. Misalnya BNN. Ada BNN. Nah, sekarang kan BNN kan polisi aktif. Polisi aktif. Mantan polisi ya? Ya. Oke. Dulu Kapolda Bali. Kapolda Bali, oke. Habis itu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ada BIN. Oh iya, BIN, Badan Intelijen Negara. Ada Lemhanas. Lemhanas. Sandi Negara. Ada Kemenko Polhukam, itu masuk juga ternyata. Oh, oke. 6. Dan Kementerian Pertahanan. 7. Udah ada 7 ya, lembaga dan lembaga pemerintahan ya yang bisa diisi oleh perwira aktif gitu ya. Tapi masih kurang kayak. Masih kurang kayaknya. Perwira tinggi TNI yang mungkin lebih banyak mungkin. Lebih banyak jumlahnya yang ketimbang posisi yang ada. Iya. Tapi ada salah satu juga yang kemarin siapa aku lupa namanya. Pengamat juga bilang kalau mungkin memang itu adalah masalahnya terkait jenjang karir di TNI ya diperketat gitu. Maksudnya ya jangan terlalu mudah lah untuk naik, diperketat lah gitu supaya juga mensiasati supaya tidak terlalu menumpuk di jabatan tinggi atau perwira tinggi gitu. Atau kemudian bisa juga usia pensiunnya gitu kan disiasati juga, diperpendek gitu. Nah, tadi Mas bilang kalau ternyata undang-undang TNI lagi diproses di parlemen. Artinya kita mesti kawal dong nih, jangan sampai ada kecolongan kita nih bahwa TNI aktif boleh masuk ke jabatan publik. Nah betul nih, ini harus diwacanakan juga nih oleh semua teman-teman ya. Ini kan lagi dibahas nih, momen lagi revisi undang-undang TNI. Nah ini harus kita kawal bareng-bareng. Siapa tahu apa yang diwacanakan oleh Luhut, ya Pak Luhut, Opung Luhut, my lord. Nah ini benar sudah ternyata menjadi bahasan gitu di tubuh internal. Jangan sampai seperti itu. Dan kita sekarang ini fokus dengan isu yang lainnya, tapi ternyata ada isu pembahasan tentang undang-undang itu nggak pernah kita bahas ke publik gitu. Mungkin hampir saja luput. Untungnya Opung Luhut mengingatkan. Iya. Jadi memang kita harus istilahnya kawal terus semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, terutama kita mahasiswa, teman-teman yang masih idealismenya tinggi. Kawal semua. Yang punya kemampuan untuk itu juga kawal. Dan untuk Opung Luhut? Nah, untuk Opung Luhut yang sekarang banyak diagung-agungkan oleh warga negara Indonesia karena banyak keberhasilannya. Daripada mikirin tuh tinggi nih, militer yang nggak dapat posisi atau gimana, mending Opung Luhut mikirin bagaimana cara mendatangkan investor supaya IKN tetap berjalan dengan lancar. Iya.